Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali pada channel Tes Lulus Psikotes. Baiklah teman-teman, pagi ini saya akan sambung materi-materi saya yang belum saya sampaikan. Hari ini sengaja saya akan memberi topik rahasia. Semua rahasia tim psikotes, cara-cara mereka membuat soal. Kenapa materi ini saya dahulukan? Saya memprediksi kalau materi ini tidak saya sampaikan, maka teman-teman mungkin sangat penasaran, menunggu dan terus menunggu dan akhirnya jenuh. Nah, sebagai barang bukti saya, BB sebagai BB, maka saya loncatkan dulu di materi pertengahan. Sebenarnya saya mau urutkan materi-materi ini, namun saya khawatir kejenuhan teman-teman untuk menonton akun saya, sehingga teman-teman tanggung atau tidak selesai mengikuti urutan-urutan apa yang saya sampaikan. Baiklah teman-teman, untuk meyakinkan teman-teman bahwa saya secara pribadi mempunyai kemampuan apa yang saya jelaskan seperti akun-akun sebelumnya, pada tayangan-tayangan sebelumnya. Saya akan buktikan teman-teman. Hari ini saya akan buktikan, saya bongkar rahasia tim psikotes yang dilakukan teman-teman untuk merekrut pekerja. Ini rahasianya teman-teman. Saya bongkar. Sesuai janji saya akan bongkar. Namun sebelumnya, saya hanya untuk meyakinkan bahwa akun saya ini punya kemampuan. Jadi teman-teman jangan menganggap sesuatu yang belum yakin, Anda belum yakin, namun Anda berputus asa. Nah, untuk menghindari keputusasaan, saya akan berikan salah satu rahasia tim psikotes membuat soal. Rahasia tim psikotes membuat soal yang akan disajikan kepada Anda. Oke. Anda pernah lihat, mungkin Anda pernah buktikan sendiri. Ini masih dalam, ini pembukaan, baru pembukaan. Oke. Sebab kalau tidak saya jelaskan secara rinci nanti Anda tidak paham. Sering ini terjadi. Anda mendapatkan nilai psikotes. Ini dialami, ini terjadi. Ini terjadi, benar-benar nyata. Saya nggak bilang persepsi, saya nggak bilang angan-angan, saya nggak bilang prediksi. Saya mengalami sendiri. Ini saya mengalami sendiri. Apa yang saya alami benar-benar nyata, fakta. Jadi begini, si Wati pada saat ulangan psikotes, ini psikotes tertulis maksudnya, baru belum masuk wawancara. Si Wati mendapat nilai 80. Dengar baik-baik. Si Wati dapat nilai 80 pada saat psikotes tertulis. Si Wati. Si Iwan dapat nilai 40. Oke, saya ulang lagi. Si Wati dapat nilai 80. Paham maksud saya? Si Iwan dapat nilai 40. Ini fakta. Fakta terjadi, saya nggak bohong. Si Wati dapat nilai 80. Si Iwan dapat nilai 40.
Secara nyata, paham maksudnya? Dengar baik-baik. Secara nyata, secara angka, secara data. Secara nyata, fakta, secara angka, secara data, jelas si Wati yang harus lulus. Pahami? Oke, dengarkan. Secara fakta, secara nyata, secara data, jelas si Wati yang harus lulus. Ini nyata. Ternyata, begitu untuk melanjutkan tes wawancara, si Iwan yang diluluskan. Benar, saya nggak bohong. Nyata. Si Wati nilai 80, si Iwan nilai 40, yang lulus si Iwan. Itulah teman-teman. Psikologi. Psikologi itu bukan kemampuan intelijensi, bukan kemampuan akademik, bukan kemampuan kecerdasan Anda. Psikolog itu mencari data jati diri Anda, psikologi Anda. Bukan kecerdasan akademik, bukan kecerdasan di atas kertas, bukan kecerdasan di atas sertifikat, bukan kecerdasan menurut pengakuan orang banyak. Namun hanya diambil jati diri Anda. Jadi begini teman-teman, singkat cerita, si Wati nggak lulus, si Iwan yang lulus. Secara angka, secara nyata, secara fakta, si Wati 80, si Iwan 40, yang lulus si Iwan. Mengapa? Oke. Mengapa? Sebab saya sendiri yang bawa dokumennya itu. Dokumen kelulusan ini nyata, dokumen kelulusan saya yang pegang, saya yang baca. Memang nggak ada nilainya. Bukan angka nilai sesuatu, nilai psikologinya bukan angka. Si Wati tadi benar, fakta di atas data, di atas kertas 80-40. Namun nilai psikotes itu cuma 3 teman-teman. Catat baik-baik. Nilai psikotes itu cuma 3. 3 poin maksudnya. 1, sangat disarankan. Catat baik-baik. Nilai psikotes itu. Catat baik-baik. 1, sangat disarankan. Yang kedua, disarankan. Oke? 1, sangat disarankan. 2, disarankan. 3, error. Maksudnya error ini black error. Tidak ada penilaian. No comment. Black, hitam. Paham teman-teman? Si Wati 80, si Iwan 40, si Iwan yang lulus. Sebab dinilai, yang nilainya nanti bukan angka, bukan fakta, bukan kenyataan di lapangan. Ada rahasia. Tim pembuat soal psikotes ini ada rahasianya. Kenapa mereka memberikan nilai black error, human error maksudnya. Human error, ingat baik, human error, disarankan, sangat disarankan. Paham maksud saya? Ini rahasia teman-teman. Saya bongkar sekarang. Kenapa saya bongkar? Saya akan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan jelas-jelas bukan kebohongan, namun kenyataan. Inilah beda saya. Cara menyampaikannya pelan-pelan, biar teman-teman paham. Pelan-pelan tapi pasti. Ini baru sesi, ya cemennya baru seujung kuku saya sampaikan kepada teman-teman. Memang saya akan buat 40 tayangan. Sengaja saya buat 40 tayangan biar teman-teman paham betul.
benar-benar memahami, benar-benar mengerti, tidak hanya melihat casing dari luar. Untuk apa saya harus mempoles ini, mempoles begitu sehingga saya harus dinyatakan profesional, saya harus dinyatakan baik. Saya tidak perlu pengakuan. Saya tidak perlu pengakuan, teman-teman. Saya hanya pembuktian dari diri saya sendiri. Pembuktian. Jadi ingat, teman-teman, kesimpulannya. Yang dinilai itu psikolognya, jati dirinya, bukan kemampuan kecerdasan. Oke, saya kasih tahu. Singkat cerita, tim psikotes ini membuat soal. Tim psikotes itu membuat soal. Andaikan soal tadi dibuat dalam tulisan angka, dalam tulisan pertanyaan-pertanyaan, 10 pertanyaan soal-soal ABCD, ya kita buat begitu. Anggaplah soal ini 100. Catat baik-baik. Ini rahasia tim psikotes. Rahasia tim psikotes membuat soal. Rahasia tim psikotes, cara dia membuat soal, rahasia dia. Catat baik-baik. Catat baik-baik, teman-teman. Rahasia tim psikotes membuat soal. Catat baik-baik. Sengaja saya tidak sampaikan melalui tulisan, melalui ini. Cukup secara lisan. Karena ini rahasia. Siapa yang menonton, itu rezeki dia. Siapa yang menonton akun saya, itu rezeki dia. Saya ini hanya kepanjangan tangan dari Allah. Saya hanya memberikan kejujuran. Pembuktian, silakan Anda percaya, nggak percaya. Jadi singkat cerita, Anda yang menonton, Anda dapat rezeki. Anda yang menonton, Anda dapat keberkahan. Saya hanya kepanjangan tangan Allah untuk memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi untuk adik-adik yang memang benar-benar ingin meraih masa depan yang sukses, ingin meraih masa depan dengan cara bekerja di perusahaan. Jadi begini, teman-teman. Tim psikotes tadi membuat soal 100 soal. Oke, teman-teman. Tim psikotes membuat soal 100 soal. Dalam 100 soal ini, tim ini akan membuat 10 soal. Yang paling gampang Anda jawab. Yang paling mudah Anda jawab. Anak TK, anak belum sekolah pun bisa menjawabnya. Dengar baik-baik. Tim psikotes ini membuat soal yang sangat mudah. Anak TK pun, anak SD mampu menjawabnya. Anak TK, anak yang belum sekolah pun mampu menjawabnya. Di antara 100 soal ini dibuatlah 10 soal yang paling gampang. Yang paling gampang Anda jawab, anak TK pun bisa menjawabnya. Nah, 10 soal ini di antara 100 soal. 10 soal ini di antara 100 soal akan diletakkan menurut selera tim psikotes. Ini sangat rahasia. Namun yang saya temui pada umumnya, yang saya saksikan, soal ini akan diletakkan pertama di angka di antara 5, 6, 7 atau angka 5, angka 6, angka 7. Simak baik-baik. Biasanya akan diletakkan di angka 4 atau angka 5, angka 6, angka 7. Akan diletakkan di sini. Namun salah satunya bukan berarti 4-4-nya. Bisa ditaruhkan di angka 5, bisa baru 1. Oke, soal yang kedua yang gampang lagi akan ditempatkan biasa di angka 11. Ingat, angka 11 atau angka 13. Catat, teman-teman.